Makan bergizi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dalam hal ini siswa dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan setingkatnya. Program makan bergizi gratis langsung menuai sorotan sejak diluncurkan pemerintahan Prabowo Subianto. Bahkan belakangan muncul tudingan kebijakan ini merusak rantai pasok pangan nasional. Benarkah demikian? Atau justru pasar sedang mengalami fase penyesuaian? Dengan puluhan juta penerima manfaat, negara kini menjadi pembeli bahan pangan terbesar di pasar domestik. Dalam logika ekonomi, masuknya pembeli raksasa memang selalu mengubah pola distribusi. Permintaan yang sebelumnya tersebar ke rumah tangga, kini terkonsentrasi dalam kontrak logistik berskala nasional. Di tingkat hulu, efeknya justru terasa sebagai dorongan produksi. Permintaan stabil membuat produsen berani meningkatkan kapasitas. Lembaga riset seperti The Center for Indonesian Crisis Strategic Resolution menilai kepastian pembelian dari program ini berfungsi sebagai jangkar pasar bagi sektor pangan. Di sejumlah pasar tradisional, keluhan pedagang atas pasokan terserap kontrak dapur program ditafsirkan sebagai kerusakan rantai pasok. Padahal secara analisis ekonomi, kondisi tersebut menyerupai fase penyesuaian pasar saat pola permintaan berubah mendadak. Distribusi lama akan terguncang sebelum tercapainya keseimbangan baru. Program berskala puluhan juta penerima manfaat memang hampir pasti menimbulkan gesekan ekonomi di tahap awal. Namun sejarah kebijakan pangan menunjukkan, turbulensi seperti ini lazim terjadi sebelum sistem distribusi menemukan ritme barunya. We are creating more than 600,000 jobs just at the kitchens. At its peak, we are optimistic it will reach 1.5 million direct jobs with vendors. This is in fact how we run Indonesia now. From our social programs to our efforts to downstream our natural resources to our efforts to reach self-sufficiency in food and energy. All are now accompanied by strong oversight and capable leaders. In the first 2 months of my administration, we carried out a vigorous efficiency program. We saved $18 billion by stopping inefficient and dubious programs from our budget and redirected these funds to projects that directly improve livelihoods and impact all of society. As a result, on January 6, 2025, we started our free nutritious meals program for pregnant and lactating mothers, infants, and all Indonesian children. On our first day, we started with 190 kitchens, serving 570,000 people per day, 570,000 meals per day. Today, in 1 year, we have achieved 21,102 kitchens, serving nationwide. As of last night, we are producing 59.8 million meals for 59.8 million children, mothers, and elderly living alone. They receive these meals every day. To put this into context, in about a month's time, we will surpass McDonald's, 68 million meals a day. Pertanyaan utamanya bukan apakah program makan bergizi mengganggu pasar, tapi seberapa cepat rantai pasok pangan nasional mampu beradaptasi dengan lonjakan permintaan terbesar yang pernah ada. Isu lain yang ikut beredar adalah tudingan bahwa anggaran pendidikan dialihkan untuk program ini. Oposisi setengah hati seperti PDI Perjuangan menyebutkan anggaran MBG 223,5 triliun rupiah pada 2026 berasal dari sebagian total anggaran pendidikan 769 triliun rupiah. Mereka menganggap ada pelanggaran pada mandat 20% APBN untuk pendidikan. Padahal mereka sendiri ikut menyetujui anggaran itu di DPR, sehingga klaim tersebut lebih bersifat politis daripada faktual. Secara sistem fiskal, pengalihan seperti itu tidak bisa dilakukan seenaknya, sebab setiap perubahan anggaran harus melalui persetujuan parlemen dan tercatat dalam dokumen resmi negara. Jadi kemarin ada sedikit pihak yang menyampaikan bahwa program makan bergizi gratis itu mengurangi program dan anggaran pendidikan, sehingga
sekolah terbengkalai, kemudian guru-guru tidak diperhatikan. Oke ya. Jadi saya mau jawab itu narasi yang keliru. Ya. Jadi singkat cerita begini. Yang pertama, makan bergizi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dalam hal ini siswa dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA dan setingkatnya untuk memperoleh pendidikan di sekolah. Oke. Kemudian anggaran pendidikan ini sudah disepakati bersama oleh DPR, pemerintah, termasuk Badan Anggaran DPR tahun lalu pada September kalau tidak salah, untuk digunakan di 2026, termasuk isi dan peruntukan dari anggaran pendidikan ini. Itu ya. Oke. Kemudian pertanyaannya adalah, apakah program makan bergizi ini mengurangi program pendidikan? Oke. Saya jawab tidak. Faktanya tidak ada program strategis pendidikan dari periode sebelumnya yang tidak berjalan sekarang. Tidak ada program dari periode sebelumnya yang dihentikan. Semuanya berjalan. Semuanya berjalan, bahkan ditambah. Ya. Teddy pun merinci program-program yang sudah berjalan dan tak terganggu dengan adanya MBG. Ada Kartu Indonesia Pintar berjalan. Ada program Indonesia Pintar berjalan. Bahkan Presiden Prabowo menambahkan ada sekolah rakyat. Untuk apa? Anak-anak yang tidak bisa sekolah, putus sekolah, atau mungkin bahkan dia tidak pernah sekolah, disekolahkan di sekolah rakyat. Ya, diberi penginapan, diberi pendidikan, diberi makan gizi dan dijamin kesehatannya. Per sekarang, tahun lalu dalam 1 tahun saja sudah hampir sampai 16.000 sampai 20.000 siswa. Oke, ada 166 sekolah. Tahun ini akan dibangun lagi 100 sekolah. Itu satu. Kemudian yang kedua, ada yang bilang sekolah terbengkalai. Iya, itu adalah masalah dari dulu. Sekolah rusak, sekolah ada yang kurang baik. Nah, dan Anda harus ingat, sekolah itu adalah kewenangan dari pemerintah daerah. Aturannya seperti itu. Jadi SMA itu kewenangan gubernur, SD dan SMP itu kewenangan bupati dan wali kota. Tapi di zaman Bapak Presiden Prabowo, karena dari dulu sudah rusak dan bermasalah tapi tidak tertanggulangi, kita renovasi. Ya, faktanya di tahun 2025 saja sudah ada sekitar 16.000 sekolah yang direnovasi. Datanya ada, fotonya ada, Anda bisa cek. Oke, dengan total anggaran sekitar 17 triliun diwadahi oleh Mendikbudrismen. Itu ya. Kemudian apalagi tambahannya? Ada TV digital untuk pembelajaran digital sekolah anak-anak. Jumlahnya tahun 2025 sudah 280.000 TV di 280.000 sekolah. Dan bahkan tahun ini akan ditingkatkan lagi. Belum lagi nanti ada sekolah Garuda, ada sekolah terintegrasi, ada pembangunan kampus-kampus baru yang Pak Presiden ingin buat, sedang berjalan. Oke? Jadi saya mau sampaikan, tidak ada program yang tidak dilanjutkan. Semua program berjalan dan bahkan ditambah. Tak tertinggal isu terkait nasib guru honorer yang digoreng untuk mendelegitimasi pemerintahan Prabowo pun diungkap Teddy. Ada lagi yang bilang guru-guru tidak diperhatikan. Faktanya ada 3 nih. 1, mengenai guru honorer. Ya, saya mau sampaikan bahwa secara kewenangan guru honorer itu ada di bawah pemerintah daerah. Tapi pemerintah pusat memberi insentif. Insentif itu bukan gaji, insentif itu tambahan. Dan tambahan ini berapa? Dari tahun 2005 sampai 2025 ada namanya insentif. Dan baru naik di zaman Presiden Prabowo. Oke, menjadi 400.000. Jadi Anda bayangkan selama 20 tahun insentif itu belum pernah naik. Baru naik di tahun lalu menjadi 400.000. Itu satu. Kemudian yang kedua, ada tunjangan guru non ASN. Jumlahnya berapa? Dari 1,5 juta tahun lalu naik menjadi 2 juta. Kemudian yang ketiga, apalagi kebijakannya? Yang paling dirasakan oleh guru-guru adalah, jadi dulu pemberian tunjangan honor itu melalui transfer ke daerah, pemerintah daerah yang beri. Dan itu 3 bulan sekali baru dapat. Tahun lalu Presiden memberi
instruksi agar setiap bulan itu langsung diberikan langsung ke gurunya dan sudah berjalan. Oke, tentunya semua tadi diwadahi oleh Kementerian Dikdasmen. Oke, nah itu. Jadi yang mau saya sampaikan di sini, tidak ada program pendidikan yang dikurangi atau tidak berjalan. Seluruhnya berjalan, dilanjutkan, bahkan ditambah. Dan lebih detail, lebih fokus kepada siswanya, sekolahnya, dan juga gurunya. Ya. Kritik terhadap MBG sebagai program yang merusak rantai pasok dan menggerogoti anggaran pendidikan terlihat lebih sebagai drama politik gila-gilaan kaum oposan daripada analisis faktual. Pelibatan UMKM lokal dan efisiensi anggaran membuktikan bahwa MBG adalah investasi jangka panjang yang memperkuat ketahanan pangan dan SDM Indonesia. Kampanye luar biasa, menjelek-jelekan, mengatakan bahwa saya menghambur-hamburkan uang. Padahal saudara-saudara, uang ini adalah hasil penghematan, hasil efisiensi dari anggaran yang saya dan tim saya yakin kalau tidak kita hemat, uang ini akan dimakan oleh korupsi, akan dihabis-habiskan untuk memperkaya oknum-oknum pribadi-pribadi. Budaya menghabiskan anggaran, budaya menggelumbungkan anggaran, budaya melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tidak produktif, tidak ada manfaat bagi bangsa, negara, dan rakyat. Itu terus dilaksanakan. Rapat-rapat di hotel-hotel di luar kota, seminar-seminar, konferensi-konferensi, kunjungan-kunjungan yang tidak bermanfaat. Men of our time.